Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan. Hello cuan people, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru gabung, channel Brojek ini adalah tempat kita semua, baik investor maupun trader, belajar seluk-beluk dunia investasi bersama saya, Brojek. Nah, mengikuti permintaan kalian, mulai hari ini tanggal 25 Juli 2021, Brojek akan memulai suatu seri baru di luar trading bareng Jack atau TBJ dan belajar bareng Jack atau BBJ, yaitu Trading saham trending. Di trading saham trending ini, saya akan fokus membahas saham-saham yang lagi trending atau nge-hype. Jadi nggak menutup kemungkinan nantinya akan ada aset lain seperti forex, indeks, cryptocurrency. Karena saya sendiri itu merupakan seorang pemakan segala, teman-teman. Oke, sekarang kita mulai TST yang pertama, dimulai dari pergerakan IHSG. Kalau kita lihat pergerakan IHSG ini membentuk pola yang cukup menjanjikan, teman-teman, yaitu pattern inverted head and shoulder. Nah, kalau saya ukur secara teoritis, target dari breakout pattern inverted head and shoulder IHSG kali ini, itu kalau misalnya saya secara teoritis ya, jadi kan kita caranya adalah mengukur dari puncak kedalaman headnya atau kepalanya ke neckline. Dari level breakout kita tarik dengan jarak yang sama seperti ini. Nah, menariknya, kalau secara teoritis penguatan IHSG itu bisa mencapai kisaran sekitar 6.500 sekian, menariknya di level tersebut akan ketemu dengan resisten dari IHSG secara jangka panjang, teman-teman. Jadi ya, kita semua berharap pattern ini akan valid dan melanjutkan penguatannya. Jadi kalau misalnya pattern ini terjadi breakout, saran saya adalah kalian mengambil saham-saham LQ45 atau saham-saham yang selama ini ketinggalan kenaikannya dibandingkan saham-saham yang lain. Tapi tentu saja pilih saham-saham yang fundamentalnya baik ya, teman-teman. Nah, untuk pergerakan IHSG berikutnya, kita semua berharap IHSG bisa bertahan di atas garis support yang di sebelah sini. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai IHSG jebol ke bawah lagi, seperti kita ketahui, hari ini tanggal 25 Juli itu baru ada pernyataan pemerintah bahwa PPKM level 3 dan 4 itu diperpanjang. Nah, itu salah satu katalis negatif sebenarnya. Padahal indeks regional pada hari Jumat kemarin malam itu ditutup relatif menguat. Jadi harapan saya IHSG bisa bertahan setidaknya di atas level garis support yang biru di sebelah sini. Dan tentu saja harapan saya IHSG mampu melanjutkan breakout dan mencapai target penguatan di level 6.500. Untuk saham yang akan saya bahas di TST episode yang pertama kali ini, saya melihat ada satu sentimen yang sangat kuat, yaitu satu, pemerintah Indonesia berencana memproduksi laptop merah putih. Nah, laptop merah putih ini sendiri tentu akan sangat berdampak positif bagi Zyrex. Karena apa? Karena Zyrex ini salah satu perusahaan yang ditunjuk dari 6 perusahaan yang akan ikut dalam konsorsium pengadaan laptop merah putih. Nah, teman-teman nanti bisa Google sendiri apa sih itu yang dimaksud dengan laptop merah putih. Saya nggak akan panjang lebar menjelaskan itu. Yang pasti ini menurut saya bisa menjadi suatu game changer bagi Zyrex atau bisa mengubah kondisi fundamental Zyrex untuk kedepannya menjadi lebih baik. Yang kedua, kemarin kita semua tahu ada grand launching dari aplikasi Blue oleh BCA Digital. Nah, kita kan sekarang lagi nge-hype banget nih semua yang berbau digital dan teknologi. BCA nggak mau ketinggalan, teman-teman. Dia sudah meluncurkan secara resmi Blue, aplikasi Blue, dan saya sendiri juga sudah mencoba aplikasinya, cukup bagus walaupun memang masih ada beberapa kekurangan. Tapi menurut saya ini adalah suatu langkah yang sangat positif bagi saham BBCA. Terutama apabila IHSG akan melakukan breakout dari resistennya, maka saham-saham berkapitalisasi besar seperti BCA ini tentu saja harus naik, karena kalau enggak IHSG akan kesulitan untuk bisa dapat breakout dari resistennya. Untuk saham Zyrex, saya menggunakan metode Fibonacci retracement sebagai patokannya. Nah, untuk target kenaikan besok tentu saja di
batas kenaikan maksimal atau auto reject atas, yaitu di level 910. Tapi untuk mencapai level tersebut ada beberapa resisten yang harus ditembus oleh Zyrex ini, teman-teman. Yang pertama yaitu ada di angka 770, 810 dan 860. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan pembelian, kalian bisa langsung masuk waktu market open atau tunggu waktu Zyrex ini melakukan breakout dari level-level yang ada di sebelah sini. Nah, untuk stop lossnya sendiri kalian juga bisa menggunakan level-level yang sudah di break ini sebagai supportnya, atau menurut saya support paling rendah yaitu di level 700 atau 6 Fibonacci retracement di golden ratio-nya yaitu 0,618. Jadi kalau misalnya Zyrex sampai turun di bawah dan ditutup di bawah harga 700 ini, menurut saya kemungkinan penguatannya atau rally-nya sudah selesai. Jadi sudah tidak begitu bagus lagi. Jadi kalau misalnya kalian trading saham-saham yang trending seperti ini, kalian harus lebih hati-hati ya, karena resikonya lebih besar dan juga rewardnya juga lebih besar daripada saham-saham blue chip. Jangan sampai kalian tidak melakukan manajemen resiko yang baik di saham-saham seperti ini. Berikutnya kita juga lihat, ini adalah tangkapan layar dari spot Sukor Sekuritas yang saya gunakan. Pada tanggal 23 Juli kemarin, hari Jumat, sewaktu Zyrex ini terjadi auto reject atas, setelah penutupan saya melihat masih ada dua broker yang signifikan memiliki atau membeli secara net buy saham Zyrex ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat jumlah akumulasi mereka jauh melebihi broker-broker lain. Nah, maksud saya adalah hari Senin besok tanggal 26 Juli, kalau kalian ingin masuk di saham Zyrex, kalian harus memantau pergerakan dari dua broker ini. Kenapa? Kalau sampai mereka melakukan penjualan atau distribusi atau langsung memanting saham Zyrex, mereka memiliki amunisi yang cukup besar. Jadi yang dikhawatirkan adalah jika mereka berdua ini membuang sahamnya di market, yang dikhawatirkan adalah saham Zyrex ini terhenti kenaikannya dan bahkan bisa saja berbalik menjadi penurunan. Yang berikutnya kita punya saham BBCA. Nah, terkait dengan kemungkinan breakoutnya IHSG dari resisten, tentu saja BBCA ini dibutuhkan untuk mengangkat indeks. Selain itu ada juga sentimen dari diluncurkannya BCA digital yang tadi saya sudah bahas di depan. Nah, untuk BCA sendiri, level entry-nya yang bagus sebenarnya ada di level 28.500 sampai 29.500, yaitu area yang di kotak hijau seperti ini. Nah, untuk pergerakan BCA sendiri secara daily, sebenarnya dia sekarang ini lagi sideways, teman-teman. Dengan range sideways-nya di 29.900 sampai 30.950. Jadi dia lagi bolak-balik aja di area sini nih. Nah, kalau kalian mau trading di area sideways ini bisa juga, kalian bisa menggunakan level yang bawah ini sebagai support. Jadi kalian bisa beli di dekat-dekat area ini, dan stop loss kalau misalnya BCA ini break ke bawah ya. Tapi kalau misalnya kalian mau average down di area beli yang di bawah ini juga bisa juga, karena jaraknya lumayan dekat nih. Nah, kalau misalnya kalian mau tektok-tektok aja, mau trading cepat aja, kalian bisa beli di area-area dekat 29.900 dan dijual di area dekat resistennya yaitu 39.50. Dan kalau misalnya BCA terjadi breakout dari fase konsolidasinya, kalian bisa kejar dengan target penguatan yang awal yaitu ke level 32.975. Nah, kalau teman-teman ambil BCA dan bisa berhasil mendapatkan BCA di level 29.500, saya sudah menghitung rasio risk rewardnya. Kalau kalian dapat di level 29.500, berarti stop loss kalian itu adalah sebesar Rp1.200 atau sebesar 4,07%. Sedangkan rewardnya itu adalah 3.475 atau 11,78%. Jadi risk reward rasionya adalah 2,9, di mana artinya reward dari trading BCA ini 2,9 kali lebih besar daripada resikonya. Ini adalah salah satu trading yang menurut saya cukup baik untuk dilakukan. Dan jangan lupa bahwa level 32.975 ini adalah level target paling dekat. Nanti saya akan update apabila BCA ternyata naik dan sudah mencapai level 32.975 ini, saya akan update bagaimana strategi berikutnya, apakah kita masih hold atau sebaiknya kita jual dulu untuk menunggu BCA turun lagi di bawah. Oke, sekian TST yang pertama untuk episode kali ini, dan jangan lupa subscribe dulu baru cuan.